Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita masih berjuang melawan pandemi yang belum berakhir. Namun demikian, hal ini tidak menjadi kita berpangku tangan dan menyerah dengan keadaan. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan, dan tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, karena suka atau tidak suka kita harus masuk ke era new normal, di mana kita harus membuang sindrom atau kebiasaan lama karena pandemi telah merubah segalanya. Hal yang harus kita perhatikan dalam kondisi saat ini ialah untuk selalu jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah. Di antaranya silahkan kalian lihat di tayangan berikut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kalian disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja, bukan orang yang sehat. Namun virus corona jenis SARS coronavirus 2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang pijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sehat atau yang sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Keempat, ruangan sempit. Kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi
pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Apa itu mobilitas? Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay at home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan masih sama. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Demikianlah tadi tayangan singkat mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan agar kita terhindar dari wabah virus COVID-19 yang tidak bisa kita sepelekan. Selanjutnya kita tinggal tawakal kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.